Selamat datang di mata kuliah Logika Matematik. Di sini saya akan membahas tentang proportional proof. Proportional proof ini proses deduksi atau proses pembuktian sebuah proposisi. Bisa juga kita di bagian dari proportional proof itu ada penarikan kesimpulan atau pembuktian. Seperti itu, mari kita pelajari. Sebelum itu kita akan berpikir bahwa proses deduksi itu atau proses penarikan kesimpulan itu sudah selalu kita lakukan sehari-hari, terutama ketika menerima informasi-informasi misalkan di media sosial atau informasi yang kita dengar dari teman-teman dan lain-lain. Ini prosesnya. Jadi kita mengelola informasi-informasi, terus dari informasi itu kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan. Tapi nyatanya proses berpikir itu tidak sesimpel itu. Maksudnya dari informasi sampai ke kesimpulan pasti ada namanya proses penarikan kesimpulan. Nah, bagaimana proses penarikan kesimpulan? Yang pertama, kita menerima suatu informasi boleh lebih dari satu. Terus informasi itu kita serap lalu di otak itu kita berusaha menarik garis hubungan informasi tersebut dengan informasi yang pernah kita tahu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita menerima informasi, otak kita memproses dari database apa yang ada di otak kita. Seperti misalkan kita lihat langit, orang bilang langit berwarna biru. Terus kita punya data di dalam otak kita bahwa warna biru itu seperti apa. Nah, setelah kita tarik garis hubungan antara apa yang dikatakan orang atau apa informasi yang kita dapatkan, terus dengan apa yang kita ketahui, maka kita menyeleksi dulu semua fakta, maksudnya semua informasi yang tadi yang di awal dengan informasi yang kita punya apakah selaras atau tidak. Nah, jika tidak, berarti ada bagian dari informasi awal yang bertolak belakang dengan informasi valid yang kita punya. Jadi di otak kita itu anggaplah informasi itu sudah terbukti kebenarannya, sudah valid. Kalau warna biru seperti itu, warna kuning seperti ini, atau warna kuning itu warnanya SpongeBob, seperti itu misalkan. Jadi ketika ternyata ada data yang tidak selaras, berarti karena data yang kita punya adalah valid, maka yang keliru atau yang ada yang salah adalah informasi awal yang kita terima. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah informasi awal tadi adalah miskonsep, terus hoax, bisa jadi dia hoax, dia dimanipulasi atau sebagian keliru atau semuanya keliru. Tergantung bagian mana yang bertolak belakang dengan informasi valid yang kita punya. Selanjutnya, bagaimana jika fakta itu selaras? Misalkan selaras, terus apakah informasi yang kita punya dan informasi awal tadi sudah cukup untuk kita menarik kesimpulan? Apakah rasanya masih sepertinya ada yang kurang gitu ya. Nah, jika ternyata belum cukup, kita akan menggali lebih banyak informasi lain di luar diri kita dalam buku, di internet, googling, dengan sumber lain yang valid juga. Jadi informasi valid lainnya, informasi terpercaya, kita lihat referensinya betul melalui proses ilmiah, misalkan dari buku, dari artikel, dari jurnal, seperti itu. Maka setelah informasi itu terkumpul, maka informasi yang kita kumpulkan menjadi informasi valid yang kita tahu, maka kita kembali lagi ke looping menarik garis hubungan informasi awal dengan informasi valid yang kita tahu. Seperti itu. Nanti ketika looping ini setelah selesai, kita sampai lagi pada apakah sudah untuk menarik kesimpulan. Maka jika jawabannya ya, maka kita langsung bisa membuat pernyataan konklusi dari informasi-informasi yang kita terima, informasi-informasi yang kita tahu, kita tarik menjadi sebuah kesimpulan. Oh, kesimpulan ternyata benar, misalkan yang dikatakan siapa,
langit berwarna biru misalkan gitu, atau ternyata ini yang tidak tadi ya, jadi ternyata benar siapa itu, atau kesimpulan-kesimpulan apapun yang bisa kita ambil dari sana. Nah, proses deduksi atau proses berpikir deduksi ini sebenarnya bagi kita mahasiswa matematik itu sudah lumrah dan sudah harus dikuasai karena ini digunakan dalam proses pembuktian matematik yang biasa kita lakukan. Jadi, dalam pembuktian matematik, kita selalu punya premis-premis dan kita selalu punya apa yang akan kita buktikan. Jadi, pernyataan yang harus dibuktikan apa? Misalkan, kita punya premis jika suatu fungsi terdiferensialkan di X sama dengan C dan kita punya goal, maka fungsi tersebut kontinu misalkan. Jadi kita punya premis, kita punya goal, maka kita bisa buktikan. Nah, ini adalah proses deduksi, makanya mirip-mirip dengan proses deduksi yang kita lakukan sehari-hari ketika menerima berita-berita di internet dan lain-lain untuk menguji apakah informasi tersebut valid atau tidak, apakah kita bisa menarik kesimpulan dengan valid atau tidak. Maka yang pertama, sama dari premis-premis, kita menarik garis hubungan dengan pernyataan valid yang kita tahu. Dalam matematik, pernyataan valid itu bisa dalam bentuk definisi, teorema, aksioma, lemma, atau kebenaran mutlak. Nah, kebenaran mutlak itu maksudnya seperti 1 tambah 1 adalah 2 dan lain-lain. Jadi, sudah menjadi kebenaran common truth, sudah jadi kebenaran yang semua orang tahu. Ini sama, apakah semua pernyataan selaras atau tidak, premis dengan informasi pernyataan valid yang kita punya, apakah selaras atau tidak. Jika tidak, tidaknya mengapa? Yang pertama, kita punya kasus penyangkal. Jadi kayak kita punya kasus yang membantah dari contoh yang membantah dari goal yang kita punya, pernyataan yang harus kita buktikan. Maka kalau kita punya kasus penyangkal, otomatis goal kita tidak terbukti. Seperti itu. Jadi dengan premis yang diberikan, maka goal kita tidak terbukti. Nah, ada lagi kasus lain, dia tidak selaras. Kenapa? Karena premisnya bertolak belakang dengan pernyataan valid yang kita punya, sehingga premisnya yang keliru, tidak dapat dilanjutkan. Nah, kalau misalkan pernyataannya selaras, kita akan bertanya lagi, apakah sudah cukup untuk membuktikan goal yang kita punya? Jika belum cukup, maka kita akan mengumpulkan teorema-teorema lain, definisi-definisi lain dari buku-buku untuk menyelaraskan atau untuk kita dapat menarik kesimpulan untuk membuktikan goal yang kita punya. Jika sudah terkumpul informasi valid, maka kita kembali ke looping untuk menarik garis hubungan dengan pernyataan valid. Tetapi dalam matematika kadang biasanya kita ketika tahap pengumpulan informasi valid, kita tidak menemukan teorema yang kita inginkan. Maksudnya kita tidak menemukan jembatan yang bisa menghubungkan kita dari premis informasi yang sudah kita tahu ke goal kita. Jadi biasanya kita bisa membuat teorema baru, kita membuat goal baru yang disebut lemma atau teorema bantu untuk membuktikan goal kita. Jadi kita set goal lain dulu, kita tentukan goal lain dulu, kita buktikan goal itu. Setelah goal itu terbukti, baru kita bisa membuktikan pernyataan itu. Jadi kita sebelum membuktikan suatu pernyataan, kita buat lemma dulu, pernyataan yang membantu, buktikan lemma tersebut, baru kita bisa membuktikan goal tersebut. Seperti itu. Nanti jika ini telah selesai, maka kita kembali ke looping ini. Apakah sudah cukup untuk membuktikan goal? Maka jawabannya sudah, misalkan. Berarti konklusinya adalah pernyataan tersebut terbukti, goal kita terbukti, seperti itu. Nah, kita lanjut ke proportional proof. Di proportional proof ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah aturan penarikan kesimpulan. Seperti misalkan yang kita tahu modus tollens, modus ponens, silogisme, itu adalah bagian dari aturan penarikan kesimpulan. Yang kedua, nanti kita ada conditional proof, jadi pembuktian bersyarat. Jadi kita membuktikan tapi kita menggunakan
menambahkan asumsi. Jadi dia terbukti jika. Itu namanya pembuktian bersyarat. Selanjutnya adalah kita nanti akan belajar juga tentang pembuktian tidak langsung dalam professional proof itu seperti apa. Terus nanti dengan aturan di professional proof, kita juga bisa membuktikan tautologi. Sebelumnya kita sudah punya 2 tools, yaitu tabel kebenaran dan pohon semantik. Nah, di sini kita dapat tools baru untuk membuktikan tautologi. Nah, di aturan penarikan kesimpulan itu, atau rules of inference, kita punya 2. Yang pertama adalah rule of implication, atau aturan implikasi. Yang kedua adalah ekuivalensi atau rule of replacement. Jadi di implikasi ini, kalau kita mendengar teorema jika A maka B, misalkan teoremanya bunyi jika maka itu masuk ke aturan implikasi. Sedangkan untuk ekuivalensi biasanya teoremanya berbunyi jika hanya jika, yang dia setara, jadi yang kiri bisa digantikan dengan yang kanan, makanya namanya rule of replacement. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rule of inference. Sebelum itu saya akan menambahkan sedikit gambaran bagaimana sih aturan penarikan kesimpulan itu. Masuk ke penarikan kesimpulan dalam kalkulus atau analisis real dulu untuk dapat gambaran bahwa seperti apa tahapannya. Jadi jika kita punya teorema, jika F memiliki turunan pada titik C, maka F itu kontinu pada C. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Berarti yang pertama, ini proses penarikan kesimpulan, bukan formal proof, maksudnya bukan pembuktian formal, tapi tahapan-tahapan berpikirnya. Yang pertama, kita punya premis F memiliki turunan pada C. Terus yang kedua, ini lambang di sini sebelah kanan. Pernyataan pertama, ini adalah konklusi yang kita tuju. Jadi kita punya premis F memiliki turunan pada C, kita punya goalnya, konklusinya adalah F kontinu pada C. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx, Fc per X min C. Ini adalah dari pernyataan pertama dengan definisi turunan, maka diperoleh F aksen C ini. Selanjutnya, untuk tahapan berpikir yang ketiga, kita sedikit modifikasi untuk mendapatkan goal yang kita punya. Maka dengan aturan perkalian limit, kita dapat limit X menuju C, Fx Fc sama dengan limit X min C, X menuju C juga dikali limit Fx min Fc per X min C, itu adalah dari aturan perkalian limit. Ini adalah seperti jembatan yang kita lewati untuk menyampai ke tujuan. Ini dari aturan limit dari luar, maksudnya dari sesuatu aturan limit yang kita tahu. Selanjutnya, nah, pernyataan keempat adalah kita tahu bahwa limit X min C, X menuju C adalah 0. Karena ini berdasarkan definisi limit, silakan dihitung saja. Nah, untuk pernyataan kelima adalah dari pernyataan 2 dan pernyataan 4 kita substitusikan. Dari pernyataan 2 substitusikan Fx min Fc per X min C. Dari pernyataan 4 disubstitusikan limit X min C sama dengan 0. Seperti itu. Ini seharusnya di 2, 4, 3 ya. Ini 3,2,4 substitusi. Jadi pernyataan 3 disubstitusi oleh 2 dan 4 seperti itu. Nah, yang 6 adalah dari 5, pernyataan 5 dengan perkalian bilangan real biasa 0 dikali F aksen C sama dengan 0. Jadi sudah jelas pertahapannya itu dalam penarikan kesimpulan, pertahapan harus jelas dari mana asalnya. Nah, yang terakhir kita dapat limit Fx X menuju C adalah Fc. Ini dari aturan kanselasi. Jadi ini tinggal kita ubah ke kanan dan lain-lain, aturan kanselasi, maka didapat seperti ini. Selanjutnya, yang ke-8 adalah kita nyampai goal kita, yaitu F kontinu pada C, karena dari
pernyataan ketujuh dilakukan definisi kekontinuan karena f kontinu jika limit fx-nya sama dengan fc ketika x menuju c, maka dengan 8 tahapan ini kita sampai pada goal yang kita mau. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sih penarikan kesimpulan dalam proporsional, dalam kalkulus. Nanti yang kita lakukan tentu saja dalam proposisi, yaitu dalam pernyataan P, Q, RS, dan seterusnya. Tapi ini aturannya, kita tahu ada berapa tahapan, kita tahu alasan setiap tahapannya itu seperti apa. Nah, mari kita mendalami penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang kita tahu di SMA atau mungkin di PDM juga pernah dibahas pengantar dasar matematika, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens itu adalah ketika kita punya premis P maka Q, kita juga punya premis P, maka kita tarik kesimpulan adalah Q. Seperti itu. Modus tollens ketika kita punya P maka Q, premis kedua kita punya negasi Q, maka kita bisa menarik kesimpulan negasi P. Silogisme kita punya P maka Q, terus kita punya Q maka R, maka dari kesimpulan P maka R. Mari kita hubungkan modus-modus ini, penarikan kesimpulan ini dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi penarikan kesimpulan ini atau proses deduksi ini, mungkin kalian ada yang pernah ingat di pelajaran syarat cukup untuk pohon semantik, dikatakan di situ berdasarkan teorema deduksi. Nah, ini sama, penarikan kesimpulan ini adalah kita melakukan deduksi. Kita bisa menyatakan bahwa dalam modus ponens ini dinyatakan P maka Q dan P dia adalah syarat cukup terhadap Q. Jadi sebenarnya kita juga sedang menarik kesimpulan bahwa P maka Q, P syarat cukup bagi Q, atau Q adalah syarat perlu bagi P, Q, dan P. Jadi bisa juga penarikan kesimpulan ditulis seperti ini dalam bentuk syarat cukup. Seperti ini. Ini syarat cukup untuk Q. Dan berdasarkan teorema deduksi kita tahu bahwa untuk membuktikan syarat cukup bahwa kita membuktikan P maka Q dan P di dalam kurung terus maka Q dia harus valid atau tautologi untuk membuktikan syarat cukup. Terus boleh juga ada beberapa buku yang menuliskan seperti ini untuk penarikan kesimpulan. Jadi premisnya premis 1, premis 2, titik 2 baru kesimpulan. Ada beberapa buku yang menuliskan seperti ini. Boleh juga tergantung selera. Ada juga buku yang menuliskan seperti ini, yang menggunakan lambang syarat cukup. Boleh juga ada beberapa buku yang seperti lambang ini, dia lambang per untuk menunjukkan bahwa itu adalah proses penarikan kesimpulan. Nah, kita akan menggunakan modus ponens ini, kita akan gunakan nanti di penarikan kesimpulan, tapi sebelum itu kita harus yakin bahwa penarikan kesimpulan ini benar valid, maksudnya benar adanya. Apakah ternyata waktu di SMA kita cuma pakai aja tapi kita tidak membuktikan bahwa modus-modus ini adalah valid. Nah, kita berawal dari modus ponens. Untuk membuktikan dia valid, penarikan kesimpulan ini seperti apa? Yaitu kita yang ini kita pakai teorema deduksi dengan pohon semantik untuk membuktikan di awal dulu. Nanti kita tinggal menggunakan aja modus ponens karena kita sudah yakin dia valid. Ini dengan yang ini. Untuk membuktikan dia tautologi, maka kita buktikan negasinya adalah kontradiksi. Mari kita buktikan, ini sama kan, P maka Q dan P maka Q dinegasikan, maka dia menjadi ini P maka Q dan P, terus selanjutnya negasi Q. Lalu pernyataan majemuk kedua kita uraikan, dia jadi P maka Q dan P. Lalu pernyataan majemuk ketiga kita uraikan, maka diperoleh negasi P dan Q. Kita lihat bahwa di cabang pertama, negasi P ini dia bersaling negasi dengan P, maka cabangnya ditutup. Di sini juga Q saling negasi dengan negasi Q, sehingga cabangnya ditutup. Oleh karena itu, karena negasinya kontradiksi, maka kita sudah yakin bahwa modus ponens ini valid dan bisa kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rule of implication
tapi di video selanjutnya. Jadi untuk video ini kita sampai sini dulu untuk sebagai pengantar bahwa kita sudah bisa membuktikan aturan-aturan yang kita punya. Nah, di penarikan kesimpulan ini nggak cuma tiga aturan ini, nggak cuma modus ponen, modus tollens, modus silogisme, ada lebih dari 10 aturan, tapi kita bagi menjadi dua, yaitu aturan di implikasi dan aturan di replacement. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.